Tahukah kalian, setiap kali kalian streaming, video call, atau scrolling media sosial dengan koneksi super cepat 4G, teknologi canggih itu punya akar dari otak jenius asal Indonesia. Inilah kisah inspiratif Chairul Anwar, ilmuwan dari Kediri yang dijuluki Bapak 4G dunia. Lahir di Kediri pada tahun 1978, Chairul kecil sudah jatuh cinta dengan dunia sains. Buku-buku ilmuwan seperti Einstein dan Faraday jadi teman bacaannya setiap hari, di saat anak seusianya masih bermain. Namun, hidup tak mudah. Di tahun 1990, ayahnya meninggal dunia. Chairul baru saja lulus SD saat itu. Demi meringankan beban sang ibu, ia rela hidup super hemat saat SMA, sampai-sampai jatuh sakit karena kurang makan. Tapi semangat belajarnya tak pernah padam, kerja kerasnya membuahkan hasil. Chairul diterima di ITB jurusan Teknik Elektro dan lulus sebagai salah satu wisudawan terbaik pada tahun 2000. Tak berhenti di situ, ia berburu beasiswa hingga ke Jepang. Meski gagal masuk universitas impiannya di Tokyo dan tak lolos ujian bahasa, Chairul tidak menyerah. Ia pindah ke NICE dan berhasil menyelesaikan S2 dan S3-nya di sana. Tahun 2005, saat sedang mempresentasikan teori di Jepang, banyak ahli teknologi mencibir. Mereka menganggap teorinya ngawur dan terlalu futuristik. Tapi siapa sangka, teori inilah yang kelak menjadi fondasi teknologi 4G LTE. Chairul menciptakan sistem transmisi berbasis OFDM yang efisien, hemat daya, dan cepat. Bahkan standar internasional itu mengakui teknologi ini untuk jaringan darat maupun satelit. Uniknya, inspirasi 4G ini datang dari Dragon Ball. Chairul terinspirasi dari teknik Genki drama milik Goku, mengumpulkan energi dari berbagai sumber jadi satu kekuatan besar. Ide ini ia terapkan ke dalam formula matematis teknologi 4G. Kisah Chairul Anwar membuktikan satu hal, keterbatasan bukan penghalang untuk mimpi besar. Dari Kediri ke dunia internasional, dari cita-cita sederhana ke paten teknologi global, anak Indonesia pasti bisa jika tak lelah belajar, berani gagal, dan terus mencoba. Jadi pemirsa, di depan ini merupakan mbaknya Pak Anwar gitu. Iya. Niki alamatnya pundi Bu? Dusun Jabon, Desa Julet, Kecamatan Punjang, Kediri. Kediri, Jawa Timur Iya. gitu. Nah, di berita sudah banyak beredar bahwasannya Pak Chairul Anwar seorang penemu sinyal 4G. Iya. Nggih. Boleh tahu Bu latar belakang dari Pak Anwar sendiri di masa kecilnya, seorang anak yang seperti apa gitu? Oh ya, anak ya seperti anak pada umumnya, masa kecilnya cuma lebih taat beribadah. Kecilnya selalu sholat ke masjid, terus nilainya lebih menonjol dari teman-temannya. Tapi untuk aktivitas setiap harinya ya seperti Ya anak-anak petani, pada umumnya. Oh, tapi senang. enggak mau bermain. Maksudnya anak-anak biasanya main bola, main-main, enggak mau, katanya rugi kalau mainan. Betul nate dulen. Jadi selalu kalau pulang sekolah dari SD belajar, kalau sudah waktunya jam 12 adzan ya ke masjid adzan. Ya sampai sekarang itu ke masjid. Sholatnya tiap pulang. Dan ini membantu orang tua cari rumput. Iya. Gitu. Oh gitu. Rajin, seneng bercocok tanam, tani. Oh gitu. Ya nyemprot apa pakai nyemprot. Iya, ngobatin Tanaman. tanaman gitu pakai Gitu. ini semprot gitu ya. Ibu, Pak Chairul Anwar itu dari keluarga yang kaya raya kah? Oh enggak, ya. Cukupan. Oh gitu. Ya maksudnya ya menengah gitu loh. Enggak yang kaya, ya enggak kekurangan, ya cukup standar. Pernah dengar ataupun
dapat ceritanya enggak ketika Pak Khairul Anwar tiba-tiba terkenal sebagai seorang penemu sinyal 4G ini dengan Kiambe? Ya dikasih tahu anaknya Hmm. sama Terus dari hasil katakan misalkan penghargaan ya berupa materi dan sebagainya itu ada yang sudah diwujudkan dalam bentuk beli apa gitu Bu? ini bangun ini kan bagiannya dia. Ini Mas Rul ini yang punya ini kan ya rumah yang lama cuma punyanya adiknya jadi nggak dibangun seperti itu. Kelahiran berapa Pak? 78 78. Jadi kan 74. Mbak dari Pak Anwar Iya, gitu. satunya 81 yang kecil. 3 bersaudara. Iya. 3 bersaudara. Tinggal di mana Bu Pak Khairul Anwar Di sekarang? Bandung. Bandung. Dosen Telkom University. Bu, setiap harinya aktivitasnya ketika masa kecil seperti itu. Nah, ketika ini sudah menginjak remaja gitu ya, sebelum menemukan sinyal 4G itu seperti apa Bu? Untuk aktivitas dari Pak Anwar sendiri. Kan dari SMP itu masih SMP les bahasa Inggris. SMA itu sudah tidak pernah di rumah. Sekolahnya kan kos di Kediri. Gitu. Jadi tidak pernah pulang sampai sekarang. Maksudnya pulang cuma 2 minggu sekali. Sekolah kan SMA 2 Kediri, langsung kuliah di Bandung, langsung ke Jepang. Jadi nggak pernah di rumah sehabis SMP. Bu, boleh diantar Bu. Katanya Pak Anwar juga punya peliharaan sapi. Oh iya ya. Lihat sapinya Pak Anwar nih sebagai bukti bahwa beliau adalah pekerja keras ya, bukan mengandalkan orang tua gitu ya. Jadi kita dipersilakan untuk masuk ke Pak Anwar, mana Bu? rumah beliau lah ini. Tapi ya Ini rumahnya. Ini rumahnya. teman-teman. Gak apa-apa Bu, lihat ya. Jadi ini Tapi pulang ya. sederhana ya, bukan dari orang yang seperti apa begitu ya. ya begini. Jadi ini adalah kamar dari seorang ilmuwan teman-teman ya, yang tidak semua orang tahu bahwa Di Kediri. sinyal 4G yang kita gunakan sehari-hari itu dari beliaunya gitu ya. Ini di Kediri ya tadi. Di sini ada fotonya Pak Khairul Anwar, Pak. Iya, itu. Oh, yang mana Bu? Ini Pak ya. Khairul Anwar? Oh, ini. Keluarga kita. Oh, ini. Yang mana kan? Yang ini kan. Oh, yang pakai kacamata itu. Ini lampu belajarnya masih SMP. Oh, itu lampu belajarnya masih Tapi SMP. bisa dipakai. Sampai sekarang. Belajarnya Khairul Anwar. Berarti networknya nggak di Jepang ya Bu? Oh sudah pulang tahun 2016. 2016 sudah pulang dari Jepang, sekarang domisili di Bandung. Begitu. Ini adalah di waktu Pak Anwar belajar pakai lampu ini, masih dari SMP ya. SMP aja, soalnya SMA kan sudah tidak pernah di rumah. SMA-nya sudah di Foto beliau. Terinspirasi kisah Fir'aun. Unik. Ini teman-teman beberapa deskripsi dari Pak Anwar. Fotonya beliau. Oke. Itu bapak ibu ya? Oh bapak ibunya, neneknya. Pak, Ibu kasih kisah. Ibu meninggal 2016 itu tahun 90 meninggalnya. Terus Pak Khairul Bapak satu itu SMP. sampun tilar. Sampun. Pak Khairul masih SMP itu bapak meninggal tahun 90. Kelas 1 SMP. Piagam penghargaan. Oh, kalau piagam banyak itu di lemari. Mana Bu? Banyak. Boleh lihat Bu? Boleh. Aku cek ngiler. Udah umur-umur kayak itu penghargaannya itu lomba makan kerupuk. Ini yang di sini Ya itu ini ya. inspirasi dengan semuanya. Nih ngopi. Pakar demokrasi Di Jakarta ya. Ini Salah satu penghargaan beliau ya yang ada di dinding, tempelkan di dinding. Anak jenius. dinyalain lampunya. Ini wisuda sarjana magister dan dokter. Khairul Anwar, profesor dokter, jadi udah profesor.
Berarti guru besar di Institut Telekomunikasi Indonesia ya? Telkom University Telkom University. sekarang. Katanya jadi ketua apa itu? Itu apa? IEE itu. Iya. Ini rumahnya ya asli. Ini sebagian Bu ya. Ya berapa 10% kalau di rumahnya ya. Banyak. Lemari penuh banyak nggak muat sampai Ini memang rumah tinggalan dari orang tua. bawah. Dari dulu nggak. Dari dulu tidak pernah berubah. Di bagian depan ini masih Masih Asli ya? Asli. Kisaran dibangun tahun berapa ini rumah Bu? kalau Bangunan aslinya dari zaman Bapak Ibu. Tahun saya tahun 75, saya kan lahir 74. Berarti ini Bangunnya dibangun 1 tahun 75. dibangun tahun 75. Belum ada Pak Heri. Masih Belum ini ya, lahir. apa namanya model-model lama gitu ya. Kalau zaman dulu rumah seperti ini sudah termasuk mewah ya Bu ya? Oh iya, ya. Iya, termasuk mewah. Orang Menengah. enggak, tapi enggak atas Hmm. ya makanya kalau Bu, kan kuliah itu membutuhkan banyak biaya. iya. Apalagi dengan jurusan yang seperti itu, Bapak Ibu dari Jenengan ataupun Pak Anwar sudah meninggal pada waktu itu di masa masih SMP. Bu. Saya semilah satu. Gimana Pak Anwar mengalami ataupun katakan berjuang kuliah? Ya cari beasiswa. Jadi 4 tahun itu cari beasiswa terus. Kuliahnya kan enggak sampai 4 tahun, 3 tahun 7 bulan apa berapa? Apa 9 bulan? Sudah Lulus. lulus karena saking pintere. Begitu. Tapi Bu. biayanya enggak 100% dari rumah. Mungkin awal-awal aja, terus cari beasiswa di Kompas. Banyak kok gonta-ganti yang lebih tinggi, yang agak rendah dilepas. Oke. Kan satu beasiswa Satu aja, beasiswa, boleh, satunya harus dilepas. Harus Jadi dilepas. yang agak tinggi. Sampai menempuh ke pendidikan di Jepang Di Jepang juga juga beasiswa dari dapat dari beasiswa. dari mana? Panasonic. Oh, dapat beasiswa dari Panasonic Ya, Gobel Panasonic Mm-mm. itu. sampai menempuh pendidikan di lulus. Jepang sampai lulus. Terus S2-nya cari di Jepang Oke. Artinya bukan dari rumah. uang yang mendapatkan ilmu, tapi karena dari ilmunya yang mendapatkan uang, gitu ya. Betul ya. Oke, kita ke Sapi, aku penasaran. Ya gini loh, jadi kita coba tanya-tanya meskipun tidak langsung kepada Pak Khairul ya. Tapi paling tidak jenengan bisa kalian semuanya pemirsa di rumah itu bisa membayangkan bagaimana perjuangan beliau ya. Ini dapurnya ya Latar tetap belakang beliau. masuk Jadi dulu. Enggak Berubah sama sekali dapur rumah. Iya. Di sana dapur tawon. Untuk ini Bu, selera makannya dari Oh, sangat. Pak Anwar sendiri Sangat sederhana. Maksudnya apa yang ada dimakan terus bersyukur. enggak pilih-pilih Pilih-pilih. harus lauk ini enggak. Oh enggak. Oh gitu. Ya. Seneng makanan kampung malah kalau pulang. rindu. Sering pulang Bu tapi Tahun baru sama lebaran itu. pasti pulang ya. Jadi ini pekarangan ini milik orang tua, Orang tua. sama yang ini rumahnya jenengan. Ini rumah saya. Cuma Oh, Jempet sama rumah Pak Khairul. dulu orang tua ada ya, saya di sini terus orang tua meninggal saya ke sini saya kosong. Oh gitu. Terus anak saya di yang sini. rawat Bu ya. Kan 3 bersaudara, yang adik Pak Khairul sendiri ada di Jombang. Jombang. Jadi di tempat ini cuma jenengan begitu Iya, ya. satu sama Oleh suami. Oke. Juga ataupun anak Pak Khairul sendiri 5. 5. Satunya di Jepang, kuliah di Jepang. Malah yang cewek, yang Pak cowok kuliah di Bandung. Ini teman-teman, kita sapi dari tadi. Tempat makan sapi, ini sapinya. Enggak, aku cuma ingin membuktikan Oke, sapinya. pada pemirsa di rumah. Khairul
Anwar ini memang benar-benar dari anak petani gitu loh. Iya. Sebagai buktinya sampai sekarang pun sapinya masih ada gitu loh. Jadi sapinya ini dari beberapa generasi ya Bu ya? Nah, Mungkin itu sudah berarti memang, 10 generasi. Yang tak maksud itu Kan gitu. dijual yang tua terus ganti yang muda. jadi memang Pak Khairul Anwar ini dari anak petani, memang dari keluarga yang sederhana. Ini sapinya. Ini apa? Oke. Tempat apanya Bu? Padi, Pak. Oh, kalau panen hasil dari panennya ditaruh. Kayaknya mau saya bersihkan ini tadi. Oh, ini dari dulu seperti ini Bu ya? Iya, itu Oh, dari ini dulu. lumbung padi namanya. Hmm. Kalau zaman dulu kan lumbung. Saya aja penerus petani dari orang tua. Pak Khairul sana, adik saya di Jombang. Jadi jenengan yang generasi penerus untuk Iya. petani ya Bu ya. Kayu lama ini, kayak jati lama ini. Itu aja pakunya masih paku apa? Bukan paku. Tapi bawahnya kotor, belum dibersihkan. Masih sekarang masih panen belum. Ini mesin-mesinnya Musim panen. bajak Ini sawah apa tempat makan sapi? makannya sapi. Dari tempat makan sapi. Pawonnya beliau. Nah, ini ya. Mana nggak mau gitu buang waktunya sia-sia, jadi pulang terus di rumah belajar, nggak mau bal-balan, nggak mau layangan gitu boten gitu. Nah terus kayak gitu itu memang didikan dari orang tua atau Pak Khairul sendiri yang memang mempunyai insting kecerdasan. Ya dia sendiri. Ya enggak pernah ada yang nyuruh sholat juga. Dia sendiri yang ke masjid, nggak ada yang nyuruh. Orang tua saya, cuma ibu saya aja yang mungkin ngikut ibu saya kan pintar ngaji, pintar apa? Sekolah cuma dulu kan MI aja. Jadi tidak ada paksaan dari orang tua. Memang Pak Khairulnya sendiri itu Iya. orangnya yang sergap gitu gitu. Iya. Nggak ada yang, ini dapurnya dari dulu Dari dulu. semenjak. Jadi kalau ini makan Di itu sini. ya di sini. Ini dapurnya yang apa pakai api itu. Pawon. Oh, pawon. Iya. Cuma sekarang saya pakai LPG ya itu dulu dari dulu nggak ada yang berubah. Dari dulu nggak berubah. Memang Pak Khairul itu dari keluarga yang benar-benar sederhana. Iya, bukan dari keluarga yang apa-apa serba ada dari orang tua gitu, bukan Bu ya? Ya cukupan, Ya, cukup lah. aja. Kalau sekolah. Tapi kalau yang mewah-mewah ya nggak punya dulu. Iya. Soalnya bapak saya masih apa SMP sudah meninggal. Itu bapak duluan meninggal. Iya. Setelah itu disusul ibu. Ibu kan sudah nikah semua. Gitu. Kalau Katakan bapak kan masih ditinggal sama adik saya bapak, kelas 2 SD itu yang di Jombang itu yang kuliahnya ditinggal di Bali. bapak malah masih Pak Khairul SD, jenengan SMP. masih di SMP. SMP SD gitu ya. Luar biasa teman-teman. Bu sebagai saudara, jenengan Iya. sebagai saudara tertua mempunyai saudara Pak Khairul yang dikenal di dunia, Bu. Bukan di Indonesia saja. Ya. Gimana pesan dan pesan jenengan? Ya senang dan bersyukur tentunya. Terus sama keluarga juga baik, dia selalu apa? Ya nelpon, menghubungi, memberi nasihat untuk sehat, untuk beribadah. Terutama beribadah gitu ya. Soalnya dia kan agamanya kan lebih dari kita, maksudnya di atas kita. Agamanya, ibadahnya, jadi sering memberi apa? Harus ini ya, harus sholat makmum ke masjid yang bagus itu. Jamaah gitu ya. Jangan sampai melupakan sholat, Ya. tentunya gitu. Bu, pesannya untuk pemirsa di rumah ini yang menonton ini, dari semua cerita yang jenengan ceritakan tadi, latar belakang sampai kesuksesan yang didapat dari Pak Khairul, apalagi dari pendidikan. Ya, apa ini Bu pesannya Bu sebagai generasi muda seperti kita ataupun selanjutnya? Ya harus berusaha dan
dipergunakan waktu yang ada, nggak usah foya-foya, doa tentunya. Jadi kita mau jadi apa itu nggak harus yang tinggi, pokoknya yang halal, yang positif gitu. Dan pastinya insya Allah tujuannya akan dicapai nantinya, Iya. begitu Bu ya. Jangan menyia-nyiakan waktu, Waktu, begitu Bu ya. Pak Khairul juga gitu, nggak boleh waktunya sia-sia, yang mubadir, mainannya itu dijami anaknya juga, anak-anak ada jamnya, waktunya membaca Quran, waktunya apa, belajar, terus main HP itu dijami, nanti jam berapa harus tutup HP-nya. Kali sinten Bu? Bu Siti Mujahidah, Bu Siti Mujahidah. Mujahidah, saudara atau kakak tertua dari Pak Khairul Anwar, kakak kandung. Terima kasih Bu Siti Mujahidah. Iya. Semoga bermanfaat. Saya selalu kagum jenengan dan saudara jenengan. Jenengan Matur juga sehat, Amin. sukses, Amin. bahagia. Amin. Matur nuwun. Iya.